Benar Bapa, kami rindu mendengarkan sabda-Mu, karena sabda-Mu itu adalah suatu perkataan hikmat dari surga untuk kepada kami hari ini. Kami mau disirahkan oleh firman-Mu, kami sama-sama belajar akan firman-Mu. Rabi, dikasih hamba-Mu, agar setiap yang diberitakan hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama Yesus. Berikan waktu kepada kami, konsentrasi kami penuh untuk mendengarkan sabda. Nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan sabda. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. 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 Baik, Tuhan. Ya, kita langsung saja. Mari kita buka Alkitab kita. Ayat yang sangat familiar, yaitu di dalam Injil Yohanes 14. Injil Yohanes pasal yang ke-14, satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-6. Kita semua sudah hafal ini. Yuk, kita sama-sama akan belajar. Kita gali sesuai bahasa aslinya, apa sesungguhnya pesan yang ada di dalam firman ini. Baik, kita akan baca bersama-sama hitungan ketiga. Yohanes 14 ayat 6, demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Amin. Yang berbahagia saudaraku, orang yang mendengar firman Tuhan, firman disimpan dalam hati, firman itu dilakukan. Amin. Ya, dalam bahasa Yunani dikatakan saudara begini. Legei auto Yesus, ego aini. Kai he alitea, kai he sui. Audes erkitain proston patera me di emo. Dalam bahasa NIV-nya, this transfer, I am the way and the truth and the life. No one come to the Father except through me. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ini dilatar belakangi ketika suatu pagi, mungkin murid-muridnya sudah mendengar kalau Yesus akan naik ke surga. Ini ayat saudaraku bilang naik ke surga. Sehingga di pagi hari mereka berkumpul bersama Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Lalu saat itu saudaraku, Yesus melihat begitu bersedih beberapa murid itu. Karena Yesus sudah mengetahui, mereka sudah tahu kalau Yesus mau naik ke surga. Maka dia pertama apa dikatakan? Bisa dibaca. Ayat 1, 14:1. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah hatimu. Gak usah khawatir. Kalau seandainya pun aku pergi, di rumah Bapakku menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak kamar-kamar, banyak ruang, banyak tempat. Dia tidak perlu sedih. Kata Tuhan Yesus saat itu. Di pagi hari itu, sambari mereka makan atau sarapan bersama. Lalu saudara, di ending daripada pertemuan ini, saya katakan ini ending saudara. Kenapa saya katakan ini ending? Ini adalah suatu klimaks. Di mana saya dikatakan? Yaitu Yesus berkata kepada mereka, Akulah jalan. Ego aimi. Kata ego aimi saudaraku, hanya Yesus yang pantas dan layak patut mengucapkan itu. Selain itu adalah Raja. Karena kata ego sesungguhnya aku, tapi ditambah dengan kata kerja aimi, itu memberi keterangan kepada siapa sesungguhnya yang sedang bicara itu. Murid gak pantas. Rasul-rasul mereka tidak ada ditemukan ayat mengatakan ego aimi. Hanya Yesus ada 7 kali. Akulah pintu, akulah jalan, akulah. Hanya Yesus dan Raja. Maka sesungguhnya perkataan Yesus itu adalah titah, lebih daripada titah atau perkataan Raja. Maka kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya saudara, dikatakan ego aimi. Kata ego di situ huruf besar.
Tidak biasanya saudaraku Injil ataupun penulis Injil menggunakan huruf besar pada huruf pertama mengatakan aku, Yesus. Ataupun kata ganti orang ketiga, anak manusia itu akan menderita. Itu menggunakan huruf kecil. Percayalah kepadaku, emoi. Di situ huruf kecil. Karena memang pada Kristus. Kenapa saudara saya katakan tadi ini adalah lebih daripada kita? Mengapa di sini dikatakan menggunakan huruf E besar pada ego? Karena Yesus sedang memposisikan diri yang maha besar itu. Apa? Kenapa dia berani mengatakan? Saya katakan dia maha besar. Akulah jalan ini. Diketahui saudaraku, hanya Allah satu-satunya yang dapat menyelamatkan, hanya Allah satu-satunya yang dapat membenarkan, hanya Allah satu-satunya jalan yang memberi kehidupan. Tapi Yesus menantang, aku, ego, eimi. Sehingga saudaraku, penulis Alkitab ataupun Yohanes di sini menuliskan dengan tangannya sendiri menggunakan huruf besar kapital. Karena di dalam bahasa Yunani memang menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Sehingga saudaraku, murid saat itu pastinya sangat terkagum-kagum mengatakan, dan ada di antara mereka itu nyinyir. Maka si Filipus mengatakan, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Dia ragu saat itu. Kalau Anda lihat ayat 9-nya itu, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Akulah jalan. Di dalam Matius 11 ayat 29 saudara. Ya. Jadi sebelum kita masuk kepada ayat itu, di sini dikatakan ego eimi hepodos. Nah, nanti saudara Anda akan dapat bahasa Yunani. Biasanya saudaraku, hodos itu akhirnya os. Itu diawali ataupun memiliki kata depan pasti ho. Itu pasangannya. Ho hodos. Tetapi di sini menggunakan he hodos. Lalu saya cari-cari saudaraku, itu beberapa tahun yang lalu saya cari-cari apa, kenapa? Yohanes memasangkan kata he menjadi hodos, pada seharusnya ho hodos, jalan itu, the way. Lalu ada salah satu buku mengatakan saudaraku, yaitu J. Wingren, dalam buku bahasanya dikatakan bahwa he itu adalah gender feminin. Lalu kenapa gender feminin ini dikombin dengan maskulin? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, di sana dikatakan akulah jalan. Jalan yang ditawarkan di sana adalah bentuknya feminin, sebagaimana jalan arahan seorang ibu kepada anaknya yang begitu tulus. Maka dikatakan di dalam Matius 11 ayat 29 itu, pikulah ku yang kupasang, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Nah, itu dia. Jadi jalan yang ditawarkan oleh Yesus itu adalah bentuknya feminin. Enggak garang. Marilah kata aku belajar. Betapa sejuknya telinga mendengar ajakan itu. Yesus enggak katakan, sini kamu, kalau nggak mau tak tahu aku kiri kanan, enggak begitu. Kalau tak penggal leherku, enggak begitu. Mari datang kepada aku, mari belajar. Maka Yesus menggunakan kata he hodos. Jadi jalan yang ditawarkan oleh Yesus itu adalah jalan yang lembut, seperti kelembutan seorang hati ibu kepada anaknya. Yang kedua saudaraku, katakan di sana, yaitu kaihe alitea, kebenaran ataupun keadilan alitea. Yang ini juga bentuknya feminin. Kenapa kedua kata ini menggunakan feminin? Padahal yang berbicara adalah maskulin, Yesus sendiri. Dari mana kita ketahui ini saudaraku bentuknya feminin? Dari kata akhirannya, aletheia. Kalau ho itu laki-laki, he itu perempuan, oto itu netral. Sedangkan menggunakan kali aletheia, berarti feminin.
sebagaimana yang ditawarkan Yesus kepada setiap pengikutnya. Dan saat itu diutarakan di dalam para murid. Akulah jalan, akulah. Kebenaran apa yang saudara tahu tentang hidup ini? Hal-hal yang baik, inilah yang dimaksud oleh Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Matius 4 ayat 19. Ada satu kisah di sana, saudaraku, seorang pemucika yang berdosa, dijuluki manusia berdosa. Dia lagi nongkrong di depan pekerjaannya, menunggu orang lewat. Yesus menghampiri dia. Mari ikut aku. Matius itu termangu melihat, aku ini orang berdosa. Oh, dia yang guru, yang banyak pada murid, yang disanjung-sanjung bisa menyembuhkan yang sakit dan ini mengajak aku. Spontan dia seperti stroke, bingung. Maka saudaraku, kalau saudara lihat film ini, saudaraku, tangannya gemetar menghampiri Yesus karena ia nggak pantas, nggak layak merasa diajak oleh yang dianggap kudus itu. Mengapa Yesus berani mengajak saudaraku? Karena memang ia adalah kebenaran. Yesus katakan, akulah kebenaran. Kebenaran hukum di bumi, kebenaran hukum di surga. Maka ada yang mengatakan, apa yang kau katakan di bumi, demikian di surga. Maka segala yang benar saudara tahu di dunia ini, itu berlaku juga di surga. Tentu kebenaran itu di dalam Yesus Kristus. Di luar itu saudara, tidak ada kebenaran. Lain itu kebenaran semua. Kepercayaan lain tidak ada satu-satunya seperti Yesus berkata berani seperti itu. Tatkala Yesus menyatakan benar, lalu ia disidangkan, diuji di hadapan Pilatus, wali negeri atau penguasa satu di Yerusalem saat itu, yang sangat ditakuti. Apa yang dikatakan jadi? Kalau itu mati-mati, kalau itu jalan-jalan. Lalu ia apa katakan? Aku tidak menemui dosa orang ini. Kafir, saudaraku, memberi saksi kepada Yesus bahwa ia sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, sesungguhnya ialah kebenaran itu. Maka saudaraku, berbahagialah kita yang memiliki Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya tokoh agama di dunia ini yang berani mengajarkan kasih ilah musuh. Tidak ada kitab satupun di dunia ini menuliskan seperti ini. Tidak ada satu nabi pun di dunia ini mengatakan kasihilah musuhmu atau akulah kebenaran selain daripada Yesus. Kenapa saudara? Karena dia sesungguhnya datangnya dari surga. Kalau ini satu kebenaran tentang surga, belajarlah kepada Yesus. Kenapa saudaraku? Yesus berani dan tahu tentang surga karena ia datang dari surga. Kalau saudara tahu tentang Medan, ingin tahu tentang Medan, tanya kepada Pak Berni. Karena orang Batak dari sana. Tapi Anda coba tanya tentang Papua kepada Pak Berni. Aduh, saya tahu ada Papua adalah wilayah Indonesia. Tapi bagaimana di dalamnya ini? Di dalam Papua itu harus tanyakan kepada orang Papua atau orang yang lahir di sana, yang datang dari sana ke sini. Benar, amin? Demikian saudara juga Yesus. Tatkala Yesus datang dari surga, maka benarlah ia, kebenaran itu untuk menyatakan kebenaran tentang surga. Amin. Yang ketiga saudara, jangan dikatakan zoe. Akulah hidup. Akulah hidup. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, di sini ringkas banget saudara, ringkas banget bahasa ini ringkas sekali. Ya. Sedangkan di dalam bahasa aslinya disebut adalah zoe. Nah, dalam bahasa Yunani itu hidup itu ada dua. Yang pertama ada bio. Pernah dengar kata biologi? Hidup le. Pernah dengar? Nah, ya. Biologi, bio itu adalah bahasa Yunani. Jadi selama ini Anda waktu belajar SMP, waktu
saya sudah belajar bahasa Yunani sesungguhnya. Bio dan logi itu bahasa Yunani. Bio dan logi. Bio artinya adalah hidup, yaitu hidup ini. Nah, yang kedua saudaraku, zoe. Zoe di sini berbicara tentang kekekalan atau hidup setelah bio. Jadi kehidupan yang abadi setelah kehidupan yang fana ini. Yesus berani berkata, akulah hidup. Tidak menggunakan bio, tapi hidup. Ini berbicara tentang surga. Berbicara tentang apa yang ada di surga yang akan dimiliki orang-orang yang percaya kepadanya. Satu-satunya, akulah hidup. Bukan dikatakan surga itulah hidupnya. Surga itulah kehidupan enggak. Tapi Yesus katakan, ego eimi se zoe. Akulah kehidupan. Aku hidup itu. Dan setiap orang yang percaya kepadaku walaupun dia sudah mati tetap hidup. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ketiga saudaraku, yaitu di dalam Jadi yang ketiga saudaraku, Yesus berkata, akulah hidup. Jadi kehidupan apa sesungguhnya yang kita harapkan di dunia ini? Hidup ini adalah sementara, berarti hidup. Hidup ini adalah kekal, berarti suci. Orang yang hidup berharap kepada bio saudaraku tentu mengalami nanti suci. Zoe di sini berbicara dua alam saudara. Zoe yang kehidupan kekal, yaitu kehidupan bersama Tuhan atau bersama simbolis, atau dilambangkan dengan orang yang benar itu masuk ke sebelah kanan ataupun sebagai domba. Orang yang akan binasa itu masuk ke sebelah kiri, yang digambarkan adalah kambing yang suka ngantuk-ngantuk dan bau amis. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Kristus, satu-satunya tokoh agama. Kenapa saya katakan tokoh agama? Karena memang Kristus pernah ada di dunia. Satu-satunya perkataan-perkataan Yesus yang banyak sekali dikutip di dunia ini. Bahkan buku yang mencatatkan dengan Yesus, buku terlaris di dunia, yaitu apa? Alkitab. Survei membuktikan saudara. Bahkan buku yang terbanyak kisah yang dibaca manusia di dunia ini adalah tentang Yesus. Orang lain saudara masih penasaran tentang Yesus. Banyak orang penasaran tentang Yesus, tapi ia tidak berani masuk. Bagaimana mungkin dia tahu kalau dia masuk? Yesus sudah katakan marilah, tetapi entar dulu. Marilah, aku lemah lembut, entar dulu. Sehingga saudaraku banyak yang gagal mengenal Yesus. Yang dilihat dari kejauhannya, Yesus itu kan manusia, bisa tidur, bisa makan, bisa ngantuk. Masa Tuhan? Lucu banget ini orang Kristen. Manusia kok dipertuhankan? Ya. Kenapa saudara? Karena dilihat dari kulitnya saja, dari luarnya. Tapi tak kala ia masuk saudaraku, banyak kesaksian para murid tadi mengatakan, kenapa dari dulu tidak saya jadi orang Kristen? Walaupun banyak yang menjadi sandungan-sandungan saudara. Maksud saya saudara, pada kehidupan atau kepribadian Yesus. Berbahagialah kita saudaraku yang tertuhankan kepada Yesus. Karena hanya satu-satunya Yesus yang berani mengatakan, ataupun satu-satunya Alkitab tertulis dalam Alkitab berkata, atau perkataan Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah jalan. Bukan akulah jalan kebenaran, tidak. Akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Berarti ada tiga. Bukan jalan kebenaran, jalan kebenaran dan kehidupan. Tadi dikatakan apa saudaraku? I am the way and the truth and the life. Akulah jalan
Jalan itu saudara dengar busway, pernah dengar busway? Pardon. Jalan busway artinya jalan bebas hambatan. Kalau masuk itu dengan jalan Yesus tanpa hambatan, the way. Kata the way digunakan di situ. Coba cek nanti Alkitab, NIV, KJV, ataupun terjemahan baru. Dia menggunakan the way. Karena jalan yang ditawarkan oleh Yesus itu jalan yang lurus, tanpa perantaraan lagi masuknya, saudara. Tidak ada transit lagi. Kalau orang sudah percaya kepada Yesus, itu tidak ada transit lagi. Kalau di zaman PL percaya kepada imam-imam, itu harus transit lagi. Atau seorang jemaat itu ingin percaya kepada Tuhan, harus transit. Kemana transit? Kepada imam-imam. Dia memberikan sesuatu, membawa persembahan di mezbah, lalu diberikan kepada hamba-hamba Tuhan saat itu, dibakar, lalu Tuhan, Nabi berdoa, Tuhan terimalah persembahan ini yang diberikan oleh Tuhan. Berarti ada perantaraan, saudara. Tetapi tatkala Yesus menawarkan kepada kita, akulah jalan itu, jalan bebas hambatan itu, tidak ada lagi perantaraan. Amin, saudaraku. Karena Dia sanggup, Dia mampu, Dia tahu tentang surga. Karena Dia tahu memberi kehidupan yang baik. Tentang di bumi juga di surga, demikian juga tentang kehidupan dalam kehidupan ini. Maka di dalam doa kita, saudara, Tuhan saja mintalah di dalam nama, maka Bapakmu yang di surga, maka surga itu, tingkap-tingkap surga itu terbuka bagimu, itu masuk. Mintalah kepada. Tidak ada, saudara, kalau Yesus Nabi, tidak ada berkata mengatakan mintalah kepada surga akan. Hanya Yesus satu-satunya. Kalau Yesus Nabi, oke, ada Yesus Nabi. Tetapi adakah Nabi seperti itu? Karena memang Dia sudah yang sanggup memberi baik kehidupan jasmani maupun rohani. Sehingga saudara, tatkala kita sudah hidup di dalam Kristus, apakah masih kita ragu tentang kehidupan kekal itu? Sekarang ini saudara, kita tinggal menjalankan. Mungkin saudara dalam posisi mahasiswa, bagaimana perjalanan untuk menyelesaikan visi misimu? Aku akan menjadi sarjana dokter, aku akan menjadi sarjana PAK, aku menjadi penginjil, aku akan memberitakan Injil, aku akan memuliakan nama Tuhan. Tetapi saudaraku, di perjalanan ini ada transit, maka ada hambatan-hambatan. Amin. Maka oleh karena itu, saudara, peganglah Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah jalan tol itu. Amin, saudaraku. Amin. Saya percaya, saudara, tatkala kita penuh berharap kepada Tuhan, bertujuh mata kita kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati kita semua. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami belajar bersama-sama firman-Mu, di mana Tuhan berkata, Ibu Eni, Kak Amutia, kami percaya dan sungguh sangat percaya Tuhan. Banyak kesaksian-kesaksian khususnya para rasul-rasul yang telah memberitakan, yang telah bersaksi tentang Kami. Oleh karena itu Tuhan, tanamkan juga firman Injil Tuhan kami, supaya kami benar-benar hidup di jalan Tuhan, supaya kami benar-benar Tuhan suatu kebenaran-kebenaran yang dikehendaki surga. Begitu juga tentang kehidupan yang kekal, itu menjadi suatu warisan yang kekal kepada kami. Tuhan berikan sebagai masih banyak Tuhan mampu memberikan kepada kami untuk menjalani hari-hari kami. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami senantiasa dalam jalan, berkatilah kami senantiasa di dalam kebenaran-kebenaran, dan berkati juga kami di dalam kehidupan ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.